Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya kepada dosen pengampu dari topik PTI kali ini, yakni perancang tata letak fasilitas, yakni Bu Chandra. Kami dari kelompok 11 TIA 1 akan mempresentasikan modul 7 perancangan teknik industri. Yang mana anggota dari kelompok 11 yang pertama adalah saya, Fasilar Hibatullah, kemudian ada Reski Yusufan, ada Ahmad Ali Cakim, Roman Surgonebo, dan Yusri Arganis. Baik, itu yang pertama dari modul 7 ini atau layout planning ialah pada tahap 1 yaitu 7.1 berupa analisis lokasi pembangunan pabrik. Di sini berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada modul 3 sebelumnya, kelompok kami, yakni PT Wasabi, memilih untuk mengambil kawasan industri GIP atau Java Integrated Industrial and Port Estate yang berlokasi di Kabupaten Gresik. GIP ini merupakan kawasan industri integrasi pertama di Indonesia menggabungkan kawasan industri dengan pelabuhan laut di dalamnya. Yang berikut untuk kata atau detail dari lokasi tersebut. Pada gambar 7.1 merupakan lokasi geografis ya dari map. Kemudian JIP ini terletak di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan jarak dari pusat kota dari Surabaya sepanjang 34 km, 27 km dari Pelabuhan Tanjung Perak, dan 55 km dari Bandara Internasional Juanda. Kemudian untuk karakteristik dari kawasannya adalah sebagai berikut. Dapat luas dan pembagian zona dengan total seluas area sebesar 2.903 hektar, dengan pelabuhan 406 hektar, dan juga lahan kosong yang masih tersedia sebesar 1.361 hektar. Kemudian untuk infrastruktur dan fasilitas juga sangat menunjang, baik dari sistem energi, sistem air, infrastruktur, dan infrastruktur transportasinya. Kemudian, alasan kami memilih kawasan GIP sebagai lokasi pembangunan pabrik karena keunggulan strategisnya berupa yang pertama ada aspek logistik, berasal dari integrasi dengan pelabuhannya, ada konektivitas yang terhubung dengan jaringan tol Trans Java, akses ke gerbang tol dekat dengan Mitsubishi Surabaya, dan juga kemudian distribusi ke seluruh Jawa Timur. Kemudian secara aspek ekonomis juga diperhitungkan yang mana dalam biaya operasional memiliki harga sewa yang kompetitif yakni 160.000 per meter per tahunnya, disediakan untuk harga beli tanah sebesar 2.319.000 per meternya, per meter perseginya. Untuk tenaga kerja juga akses ke masih memiliki akses yang tinggi berupa 1,5 juta angkatan kerja pada tahun 2023. Untuk UMR juga kompetitif, yakni di angka 4.642.031 rupiah. Kemudian di samping itu, di JRN juga memiliki dukungan regulasi, yakni Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2019 tentang penetapan status kawasan ekonomi khusus, insentif fiskal dan untuk investor. Kemudian ada juga untuk kemudahan perizinan. Juga ada juga dukungan regulasi berupa fasilitas ke Pabeana. Kemudian ada juga prospek pengembangan. Potensi pemilihan JIP sebagai lokasi pabrik memberikan beberapa keuntungan jangka panjang bagi PT Wasisabi. Yang pertama ada potensi ekspansi bisnis dengan tersedianya lahan kosong yang luas. Kemudian ada juga kemudahan akses pasar internasional melalui pelabuhan terintegrasinya. Kemudian yang ketiga ada efisiensi biaya logistik dengan fasilitas one stop service. Kemudian ada jaminan ketersediaan utilitas dan juga infrastruktur berkualitas. Dan yang terakhir ada dukungan ekosistem industri yang komprehensif. Oke, selanjutnya pada 7.2, analisis desain fasilitas. Pada kelompok kami menjadi tiga fase, ya ini ada fase pre-construction dan construction. Yang kedua ada fase operasional, dan yang ketiga adalah fase development. Yang pertama pada fase pre-construction dan construction, PT Wasisabu menyusun perencanaan untuk fase pre-construction dan construction yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Perencanaan ini mencakup berbagai aspek kritis mulai dari teknologi produksi hingga tambahan konstruksi. Yang pertama ada perencanaan teknologi dan mesin produksi, dibagi menjadi dua, yaitu pada area pembuatan par plastik dan area die casting aluminium untuk mesin-mesinnya. Dan yang kedua ada perencanaan sumber daya manusia. Pada fase ini hanya dilakukan perencanaan SDM pada manajemen level saja dikarenakan operasi produksi belum dimulai. Yang ketiga ada construction timeline, dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama ada fase site preparation yang ada 2 bulan. Fase 2 building construction yang memakan waktu 4 bulan. Fase 3 interior dan facilities yang memakan waktu 3 bulan. Fase 4 machine installation yang memakan waktu 2 bulan. Dan yang terakhir final setup yang memakan waktu 1 bulan. Berdasarkan construction timeline di atas, maka total waktu yang dibutuhkan sekitar 12 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai Desember 2024, dengan target dimulainya operasional ini pada Januari 2025. Selanjutnya pada fase operasional dilakukan sejalan dengan fase introduction stage hingga fase growth stage pada business life cycle yang dimulai pada tahun 2025 sampai 2030. Hal ini dikarenakan pertumbuhan demand produk terus bertumbuh. Dalam tahap ini, perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen untuk memastikan kualitas produksi, memantau pemeliharaan peralatan, serta mengatur alur kerja untuk mencapai efisiensi optimal. Kebutuhan SDM juga telah direncanakan sebelumnya dan akan dimanfaatkan untuk memenuhi target produksi tahunan, serta mendukung fungsi-fungsi organisasi lainnya, seperti pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk. Dan yang terakhir pada fase development, pada fase ini perusahaan melakukan pengembangan infrastruktur dengan menambah area produksi, mengintegrasikan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, dan memperbarui terletak agar alur kerja tetap optimal. Selain itu, fase ini melibatkan penambahan tenaga kerja yang terlatih dan inovasi produk melalui divisi R&D. Pada PT Wasisabi dimulai pada fase maturity stage pada business life cycle pada tahun 2031 sampai 2034, di mana kebutuhan mesin, karyawan, pengembangan pasar, serta produk terus bertambah namun stabil sehingga dapat digolongkan pada fase development.
Next, ada subbab 7.2.1, yakni analisa kebutuhan ruang. Pada PT Wasisabi dibagi menjadi 7 ruang besar. Yang pertama adalah lantai produksi, office, warehouse, pos menjaga, toilet, kantin, dan parkir. Perbedaan pada fase 1, fase 2, dan fase 3 yaitu ada pada Departemen Sales dan IT, di mana penambahan tersebut terjadi hanya pada fase 2 dan 3. Dikarenakan ada ekspansi dan untuk memenuhi demand serta kebutuhan pelanggan. Next, ini analisa kebutuhan kerjanya. Untuk fase 1, seperti yang dijabarkan pada fase pre-construction dan construction, hanya pada manajemen level saja seperti CEO, R&D Manager, Production Manager, Marketing Manager, Finance Manager, Human Resource Manager. Lalu pada fase 2 dan 3 mulai ditambahkan seperti staff-staff pada setiap departemen. Dan juga pada fase 2 ketiga ada penambahan pada uh, job desk operator di manufacturing staff sebanyak 2 orang. Selanjutnya untuk 7.2.2 akan dijelaskan oleh rekan kami. Pada tahap 7.2 di sini ada analisa kebutuhan fasilitas dan luas. Di sini kami mengacu pada ini Mudra and Health dalam menentukan analisa kebutuhan fasilitas dan luas. Coba ke bawah. Di sini kami memulainya dengan allowance dulu. Kita menentukan allowance itu sebesar 100% berdasarkan sumber dari buku Manufacturing Facility Design and Material Handling edisi kelima, dan juga untuk ISL atau lorong di sini kami membutuhkan 5 feet atau sama dengan 1,5 meter. Dimulai dari kebutuhan ruang besar office dulu, yaitu yang pertama dari ruang CEO. Di sini kami mengalokasikan meja, kursi, dan lemari arsip untuk pada tahap pre-construction-nya untuk semua area di manajemen ini. Dan untuk panjang dan lebar di sini kami juga mendapatkan referensi dari sumber seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Next. Dan ruangannya adalah 4x5 untuk setiap departemennya. Kemudian untuk di fase operasional, ketambahan sofa sebagai atribut pelengkap dari ruang CEO. Next. Fase development sama mungkin di sini ketambahan lemari arsip ya, karena sudah mulai 10 tahun awal sehingga dokumennya sudah lumayan banyak. Next, bawah-bawah. Kurang lebih semua sama, tergantung juga dengan anggota atau staffnya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan ruang lantai produksi. Di sini yang pertama adalah molding station. Di sini pada fase pre-construction dan construction membutuhkan 3 unit seperti mesin injection molding, kursi, dan meja untuk para staff. Dan di sini total ruangannya adalah 5x5 dengan menentukan allowance dan ISO yang telah ditentukan sebelumnya. Fase operasional itu masih sama terus karena penambahan demand, jadi ada penambahan mesin juga pada fase development. Yang kedua adalah ya test casting, cutting, next, dan assembly station. Di sini meja assembly dan kursi. Next, oke, ada quality control station. Bawah lagi. Di sini untuk setelah office, habis itu ada lantai produksi. Yang ketiga adalah ruang besar gudang. Di sini kami untuk menyimpan berbagai kebutuhan. Di sini gudang ini hanya satu karena memanfaatkan kapasitas lahan yang ada. Jadi raw material dan produk finish ada di satu gudang yang sama. Di sini kami berdasarkan demand kami memutuskan untuk menggunakan 4 atribut, yaitu rak simpan sebanyak 1 buah, 5x4, ada forklift. Ini untuk tahap pre-construction, meja, dan kursi. Dengan total ruangan sebesar 20x20. Bawah. Operasional di sini kami menambah rak simpan karena demand yang ada cukup banyak sehingga memerlukan rak simpan yang banyak juga. Di sini kami tidak mempertimbangkan seperti palet karena di situ paletnya disimpan di rak simpan jadi tidak memakan jumlah luas yang tersedia. Jadi kami tidak memasukkan itu. Oke, masuk development sama dengan penambahan rak simpan. Untuk kebutuhan parkir di sini karena terdapat dimensi allowance dari setiap apa namanya motor, mobil, dan truk. Di sini kami mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Departemen Perhubungan Darat Indonesia. Dan di sini kami mengasumsikan adalah perkiraan 40% dari total karyawan itu menggunakan mobil. Sehingga sebagai berikut pada fase pre-construction. Dengan motor panjangnya 2 meter kali 0,7, mobil 5 kali 2,5, dan loading dock area untuk truk 12,5 kali 3,4 dengan total luas adalah 30 kali 36.
Oke, lanjut bawah. Untuk ruang besar toilet di sini juga mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk batas minimum beserta jumlah total karyawan yang ada. Di sini untuk toilet pria dan wanita dipisah dengan pada fase pre-construction sebagai berikut. Ada toilet tempat duduk ada 2 unit, tempat sampah ada 2, wastafel terdapat 3, dan urinoir dapat 3, dengan total luas adalah 3 kali 4. Dan berkembang sampai dengan fase development. Untuk toilet wanita, di sini toilet duduk 2, tempat sampah 2, dan wastafelnya 3. Dengan total luas yang juga sama 3 kali 4. Untuk kafetaria di sini kami mengacu pada buku Food Service Planning untuk menentukan kapasitas untuk ruang masaknya. Di sini ruang masaknya adalah 47, maksimal adalah 47 meter persegi. Dan untuk total karyawan di sini di pabrik ada maksimal 88 pada fase development dengan luas 99 meter persegi. Dan untuk unitnya di fase pre-construction sebagai berikut: ada meja, tempat sampah, kursi, dan ruang masak. Di sini kantin kami sediakan untuk 2 ruang masak untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Oke, next. Untuk pos penjaga di sini minimal pos penjaga untuk menurut beberapa sumber di internet kami tidak menemukan buku yang saklek untuk membahas ini. Di internet hanya ada minimal pabrik itu luasnya adalah minimal 25 meter persegi dengan unit sebagai berikut: ada 3 meja, kursi, dan lemari susun untuk berbagai keperluan di security. Next. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya ada activity relationship chart. RC ini terdapat 3 bagian. Ini yang satu merupakan keseluruhan dari departemen yang ada di pabrik. Ke bawah. Pada ARC keseluruhan ini menggambarkan keterkaitan lokasi secara keseluruhan. Lokasi dalam pabrik yang terdaftar dari 7 lokasi yang mencakup area-area spesifik yang dapat dilihat di gambar ini. Ke bawah. Untuk yang ARC kedua merupakan lantai produksi. Di sini merupakan penjabaran lebih lanjut terkait departemen produksi, yakni terdapat 5 workstation. Yang pertama ada molding station, 2 cutting and sewing, 3 assembly, 4 quality control, dan 5 die casting station. Bawah. Untuk yang ketiga ada office. Yang pertama ini ada ruang CEO, R&D, marketing, finance, produksi, dan human resource. Berhenti. Nah, pada fase operasional terdapat juga ARC keseluruhan. Tidak ada bedanya dengan fase sebelumnya. Untuk yang lantai produksi sama juga dengan fase sebelumnya karena tidak ada penambahan jenis departemen. Untuk yang office terdapat penambahan pada divisi sales dan IT. Oleh karena itu di sini menjadi 9 departemen pada ARC office. Untuk fase development kurang lebih sama dengan fase sebelumnya yakni fase operasional. Next. ARD atau Activity Relationship Diagram merupakan diagram hubungan antara aktivitas departemen atau aktivitas produksi. Yang pertama ialah fase pre-construction dari keseluruhan fasilitas. Berikut adalah gambar ARD-nya. Menggunakan ARC yang di subbab sebelumnya, kita memiliki beberapa closeness value, yaitu A, E, I, O, U, yang dimana memiliki warna garis berbeda dan kode garis yang berbeda. Diagram ini menggunakan kode dan warna garis untuk menunjukkan tingkat kedekatan atau kepentingan hubungan antar area dalam fasilitas. Seperti ruang nomor 1 dan ruang nomor 3 memiliki tingkat kedekatan A atau mutlak berdekatan. Yang dimana nomor 1 adalah lantai produksi dan yang ketiga ialah warehouse. Untuk ARD lantai produksi, next. Untuk ARD lantai produksi memiliki 5 ruangan yang dimana mengikuti ARC sebelumnya, yaitu molding station, cutting and sewing, assembly, quality control, dan die casting. Yang dimana memiliki closeness value A dan E, dimana kode garisnya warna merah dan yang warna kuning. Diagram ini menunjukkan tingkat kedekatan yang diinginkan antara 5 komponen dalam sebuah fasilitas produksi. Garis merah yang menunjukkan hubungan mutlak perlu didekatkan atau kode A yang berwarna merah, menghubungkan molding station dan cutting and sewing and assembly, mengikuti dari OPC di modul sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, office, next. Berikut adalah ARD-nya yang dimana mengikuti ARC sebelumnya.
ada 6 ruangan, yaitu ruang CEO, R&D, Marketing, Finance, Produksi, dan Human Resource. Jadi di sini ada beberapa closest value yang dipakai, yaitu E, I, dan U yang dimana memiliki warna berbeda-beda. Ada berwarna kuning, berwarna hijau, dan tidak ada garis. Untuk fase operasional kurang lebih sama dengan secara keseluruhan memiliki persamaan dengan sebelumnya di fase pre-construction, dan juga di bagian yang berbeda hanya di bagian office. Nomor 3. Next. Ya, masih di atas, di atas, di atas. Office. Ya, jadi di sini ada office, ada 9 departemen mengikuti business life cycle sebelumnya. Yang pertama adalah ruang CEO, masih di atas. Ruang CEO, R&D, Marketing, Finance, Production, Human Resource, ruang CEO, Sales, and IT. Jadi di sini hanya menggunakan beberapa closest value, yaitu I dan U. Yang dimana I disimbolkan oleh kode garis hijau, dan U dimana tidak ada garis. Untuk fase development tidak ada perbedaan sama sekali dengan di fase operasional, dikarenakan di fase development di sini dari secara keseluruhan lantai produksi dan office tidak memiliki perbedaan, yang dimana hanya memiliki perbedaan di bagian subdivisi dan jumlah karyawan. SRD, ya. SRD atau Space Relationship Diagram, yang dimana nomor 1 lantai produksi, nomor 2 office, nomor 3 warehouse, 4 pos penjaga, 5 toilet, 6 kantin, dan 7 parkiran. Untuk tiap fase secara keseluruhan tidak memiliki perbedaan. Langsung di bagian belakang aja. Ya, bawah. Nah, jadi dari 3 fase tidak memiliki perbedaan secara garis besar, yang dimana SRD secara keseluruhan menggambarkan tata letak fasilitas yang mencakup beberapa area utama dalam sebuah kompleks produksi. Next. Sekian. Baik, selanjutnya perubahan beradab 3 ini detail layout plan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada suatu titik 2, berikut merupakan detail layout plan untuk ARC, ARD, dan SRD terhadap fase development sebagai fase yang akan diberikan desain keseluruhan pada tahap selanjutnya nanti. Untuk fase development, direkap kembali di sini ada ARC-nya secara keseluruhan yang sebagai berikut, kemudian untuk lantai produksi, dan juga ARC untuk office. Kemudian untuk ARD-nya sudah dijelaskan pada tugas sebelumnya, berikut merupakan ARD untuk fase development sendiri. Secara keseluruhan, lantai produksi, dan juga untuk ARD office-nya. Kemudian untuk space relationship diagramnya untuk fase ARD adalah sebagai berikut, disusul dengan penggunaan software dukung BNI Block Plan untuk menentukan output plan yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Berikut merupakan block plan layout output untuk lantai produksinya, dan berikut merupakan output block plan layout untuk keseluruhannya. Kemudian dari tahap selanjutnya ialah tahap 4 berupa desain result. Berikut merupakan tahap yang menyajikan desain hasil 2 dimensi dan 3 dimensi terhadap tata fasilitas dari pabrik Wasabi berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Yang berikut merupakan desain 2 dimensi untuk ruang produksinya, dimana terdapat molding station, die casting station, cutting and sewing station, assembly station, dan juga di sini terdapat QC station. Kemudian untuk desain 2 dimensi dari office-nya juga dibagi sebagai berikut, yang mana dibagi menjadi 9 posisi sesuai yang disebutkan sebelumnya, ada CEO, COO, IT, production, finance, marketing, dan yang lainnya. Kemudian untuk warehouse ialah sebagai berikut desain 2 dimensinya, disusul dengan desain 2 dimensi dari kafetarianya ialah sebagai berikut. Nah, secara keseluruhan ialah sebagai berikut, di nama terdapat lantai produksi, kafetaria, office, toilet, area parkir, dan juga gudang atau warehouse. Kemudian untuk desain 3 dimensinya, berikut merupakan desain 3 dimensi dari ruang produksi. Dapat dilihat seperti sebelumnya dijelaskan sebelumnya, di sini ada molding station, die casting station, cutting and sewing station, assembly station, dan juga quality control station. Dan berikut merupakan desain 3 dimensi dari office-nya. Berikut merupakan desain 3 dimensi dari kantin. Dan ini merupakan desain 3 dimensi dari warehouse-nya. Untuk desain keseluruhan dapat secara detailnya, lebih lengkapnya dapat dilihat pada file yang telah dilampirkan dari pengumpulan di Hebat. Dan juga berikut merupakan desain 3D dari keseluruhan pabrik PT Wasabi. Selanjutnya ialah di titik kelima, ini tahap rekapitulasi biaya. Selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu rekapitulasi biaya. Berikut merupakan tabel perhitungan rekapitulasi biaya dari PT Wasabi pada fase 1 hingga fase 3. Pada rekapitulasi biaya fase pertama, yaitu pada tahun 2024, biaya atas pembangunan pabrik berkontribusi sangat besar terhadap pengeluaran perusahaan sebesar 82% dari total anggaran yang terdiri atas pembelian tanah, kontrak vendor, perizinan, dan lain-lain. Lanjut ke bawah. Pada fase 2 dan 3, rekapitulasi biaya hanya berfokus pada penambahan ruang departemen, seperti IT dan sales, serta penambahan furnitur sebagai sarana kerja para karyawan PT Wasabi.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.